Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil makalah kami, kebijakan dan strategi keamanan informasi. Terlebih dahulu kami perkenalkan diri dulu. Saya Serdepi Harahap sebagai moderator dan teman saya Sita Harahap sebagai pemateri pertama dan Winda Lestari Harahap sebagai pemateri kedua dan Tiara Ananda Arianti Postos sebagai pemateri ketiga dan Siti Rahma Siregar sebagai pemateri keempat dan Silvia Nadra Siregar sebagai pemateri kelima. Baiklah, kita langsung saja ke materi. Kepada pemateri pertama, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Rahab, NPM saya 19150073. Saya dari kelompok 1, yaitu di sini saya sebagai pemateri pertama. Oke, langsung saja ke pengertian keamanan informasi. Informasi adalah aset yang sangat penting dalam suatu perusahaan. Oleh karena itu, informasi harus dapat dilindungi. Informasi bisa berbentuk dalam hard copy, penyimpanan secara digital, visual, atau video diagram, ditampilkan di website, verbal percakapan, panggilan telepon, dan sebagainya. Apapun dari bentuk informasi yang disajikan, informasi tersebut sebaiknya selalu diamankan. Informasi dapat dibuat, dimiliki, disimpan, diproses, dikirim, digunakan, dimodifikasi, dibagikan, dan dihapus. Sedangkan keamanan informasi adalah bagaimana cara membuat informasi yang bernilai terhindar dari bahaya. Security Management atau manajemen keamanan yaitu suatu sistem untuk memberikan pemahaman yang utuh, terpadu, serta kemampuan dan keterampilan dalam merencanakan dan mendesain sistem pengamanan yang tepat, efektif, dan efisien sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi, khususnya ancaman atau gangguan yang mungkin terjadi, serta untuk mencegah sedini mungkin kerugian bagi perusahaan atau loss prevention. Dalam suatu organisasi, manajemen informasi adalah untuk melindungi kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi. Dengan tumbuhnya berbagai penipuan, spionage, virus, dan hacker sudah mengancam informasi bisnis manajemen. Oleh karena itu, meningkatnya keterbukaan informasi dan lebih sedikit kendali atau kontrol yang dilakukan melalui teknologi informasi modern. Sebagai konsekuensinya, meningkatkan harapan dari para manajer bisnis, mitra usaha, auditor, dan stakeholders lainnya untuk menuntut adanya manajemen informasi yang efektif untuk memastikan informasi yang menjamin kesinambungan bisnis dan meminimis kerusakan bisnis dengan pencegahan dan meminimalisasi dampak peristiwa keamanan. Cukup sekian dari saya, kurang dan jangkalnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya kembalikan kepada moderator dan pemateri kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Lestari Harahap, NPM 19150080, kelompok 1. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari pemateri pertama yang tadi. Saya di sini sebagai pemateri kedua. Langsung saja. Oleh karena itu, security management atau manajemen keamanan dalam ranah teknologi informasi dikenal dengan manajemen keamanan informasi. Ini maksudnya security management atau manajemen keamanan itu dalam ranah teknologi informasi dikenal dengan namanya manajemen keamanan informasi. Apa sih manajemen keamanan informasi itu? Baik, manajemen keamanan informasi atau information security management merupakan aktivitas untuk menjaga agar sumber daya informasi tetap aman dan terjaga integritas, kerahasiaan, dan ketersediaannya sehingga dapat meminimalisirkan kerugian apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Baik, di sini maksudnya berarti manajemen keamanan informasi itu sifatnya yaitu menjaga agar sumber daya informasi tetap aman. Misalnya seperti kita memasukkan data-data kita ke komputer, berarti tidak bisa dilihat oleh orang lain, berarti data kita akan aman di dalam komputer itu sendiri. Manajemen tidak hanya diharapkan untuk menjaga sumber daya informasi aman,
namun juga diharapkan untuk menjaga perusahaan tersebut agar tetap berfungsi setelah suatu bencana atau jebolnya sistem keamanan. Selanjutnya, dalam menjalankan aktivitasnya, manajemen keamanan informasi memiliki beberapa tahapan, yaitu yang A, mengidentifikasi ancaman yang dapat menyerang sumber daya informasi perusahaan. Yang B, mendefinisikan risiko yang dapat disebabkan oleh ancaman-ancaman tersebut. C, menentukan kebijakan keamanan informasi. D, mengimplementasikan pengendalian untuk mengatasi risiko-risiko tersebut. Dengan aktivitas tersebut, maka manajemen keamanan informasi harus memiliki karakteristik yang dikenal dengan 5P, yaitu Planning, Policy, Program, Protection, People. Baik, cukup sekian materi dari saya, kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Ananda Arianti, NPM 19150079. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan pemateri sebelumnya. Oke, langsung saja. Materi selanjutnya yaitu di sini ada manajemen keamanan informasi yang memiliki karakteristik yang dikenal sebagai 5P, yaitu Planning, Policy, Program, Protection, dan People. Yang pertama yaitu Planning. Planning atau perencanaan dalam manajemen keamanan informasi adalah aktivitas yang dibutuhkan untuk mendukung perancangan, pembuatan, dan implementasi strategi keamanan informasi supaya diterapkan dalam lingkungan teknologi informasi. Ada 3 tahapannya, yaitu yang pertama, strategi planning yang dilakukan oleh tingkatan tertinggi dalam organisasi untuk periode yang lama, biasanya 5 tahunan atau lebih. Kemudian yang kedua ada tactical planning, yaitu memfokuskan diri pada pembuatan perencanaan dan mengintegrasi sumber daya organisasi pada tingkat yang lebih rendah dalam periode yang lebih singkat, misalnya 1 atau 2 tahunan. Kemudian selanjutnya ada operational planning, yaitu memfokuskan diri pada kinerja harian organisasi. Sebagai tambahannya, planning dalam manajemen keamanan informasi adalah aktivitas yang dibutuhkan untuk mendukung perancangan, pembuatan, dan implementasi strategi keamanan informasi supaya diterapkan dalam lingkungan teknologi informasi. Selanjutnya ada beberapa tipe planning dalam manajemen keamanan informasi, yaitu meliputi yang pertama Incident Response Planning atau IRP. IRP terdiri dari satu set proses dan prosedur detail yang mengantisipasi, mendeteksi, dan mengurangi akibat dari insiden yang tidak diinginkan yang membahayakan sumber daya informasi dan aset organisasi. Ketika insiden ini terdeteksi benar-benar terjadi dan mempengaruhi atau merusak aset informasi. Kemudian insiden merupakan ancaman yang telah terjadi dan menyerang aset informasi dan mengancam confidentiality, integrity, atau availability sumber daya informasi. Incident Response Planning meliputi Incident Detection, Incident Response, dan Incident Recovery. Selanjutnya yaitu Disaster Recovery Planning atau DRP. DRP merupakan persiapan jika terjadi bencana dan melakukan pemulihan dari bencana. Pada beberapa kasus, insiden yang dideteksi dalam IRP dapat dikategorikan sebagai bencana jika skalanya sangat besar, dan IRP tidak dapat lagi menanganinya secara efektif dan efisien untuk melakukan pemulihan dari insiden itu. Insiden dapat kemudian dikategorikan sebagai bencana jika organisasi tidak mampu mengendalikan akibat dari insiden yang terjadi dan tingkat kerusakan yang ditimbulkan sangat besar, sehingga memerlukan waktu yang lama untuk melakukan pemulihan. Selanjutnya ada Business Continuity Planning atau BCP. BCP ini menjamin bahwa fungsi kritis organisasi tetap bisa berjalan jika terjadi bencana.
Identifikasi fungsi kritis organisasi dan sumber daya pendukungnya merupakan tugas utama Business Continuity Planning. Jika terjadi bencana, BCP bertugas menjamin kelangsungan fungsi kritis di tempat alternatif. Faktor penting yang diperhitungkan dalam BCP adalah biaya. Selanjutnya ada polis. Polis ini dalam keamanan informasi ada 3 kategori yang kebijakan, yaitu yang pertama Enterprise Information Security Police atau EISG. Ini menentukan kebijakan Departemen Keamanan Informasi dan menciptakan kondisi keamanan informasi di setiap bagian organisasi. Selanjutnya ada isu Specific Security Policy atau ISSP, adalah sebuah peraturan yang menjelaskan perilaku yang dapat diterima dan tidak dapat diterima dari segi keamanan informasi pada setiap teknologi yang digunakan, misalnya email atau penggunaan internet. Kemudian selanjutnya ada System Specific Policy atau SSP, yaitu pengendalian konfigurasi penggunaan perangkat atau teknologi secara teknis atau manajerial. Yang ketiga ada program. Program adalah operasi-operasi dalam keamanan informasi yang secara khusus diatur dalam beberapa bagian. Salah satu contohnya adalah program Security Education, Training and Awareness. Program ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada pekerja mengenai keamanan informasi dan meningkatkan pemahaman keamanan informasi pekerja sehingga dicapai peningkatan keamanan informasi organisasi. Yang keempat ada protection. Protection ini berfungsi untuk proteksi dilaksanakan melalui serangkaian aktivitas manajemen risiko, meliputi perkiraan risiko atau risk assessment dan pengendali, termasuk mekanisme proteksi, teknologi proteksi dan perangkat proteksi baik perangkat keras maupun perangkat lainnya. Kemudian setiap mekanisme merupakan aplikasi dari aspek-aspek dalam rencana keamanan informasi. Selanjutnya yaitu ada people. People ini adalah manusia adalah penghubung utama dalam program keamanan informasi. Penting sekali mengenali aturan krusial yang dilakukan oleh pekerja dalam program keamanan informasi. Aspek ini meliputi personil keamanan dan keamanan personil dalam organisasi. Oke, cukup sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rahma Siregar, NPM 19150074. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang dibawakan sebelumnya oleh saudari kami Piera. Yang kedua, strategi keamanan informasi. Untuk mewujudkan keamanan informasi, kita harus melalui langkah-langkah. Yang pertama, mengevaluasi ancaman-ancaman yang dapat terjadi terhadap informasi. Yang kedua, menghindari, mencegah dan mendeteksi kejadian-kejadian yang tidak terduga. Yang ketiga, mengamankan orang, proses dan teknologi, tidak hanya pada IT saja. Yang keempat, proteksi CAI atau confidentiality, integrity and availability. Confidentiality itu atau kerahasiaan ini menjamin bahwa data atau informasi hanya diakses oleh orang yang berwenang saja. Sedangkan integrity itu atau integritas, hal ini untuk menjamin bahwa data atau informasi dikirim dengan akurat dan secara lengkap tanpa ada perubahan apapun di dalamnya. Dan yang ketiga, availability atau ketersediaan. Data atau informasi tersedia pada saat yang dibutuhkan. Cukup sekianlah yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silviana Siregar, NPM saya 19150071. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya yang dibawakan oleh saudari kami Siti Rahma Siregar. Baiklah, tanpa banyak basa-basi, saya akan melanjutkan materi yang akan saya sampaikan.
yang dimana strategi dan keamanan informasi meliputi 6 aspek kategori, yaitu 1. Physical security yang membahas bagaimana pengamanan terhadap perangkat keras, perangkat lunak, dan data terhadap ancaman fisikal untuk mengurangi atau mencegah tergantungnya operasi, pelayanan, dan atau hilangnya aset berharga. Yang kedua, communication security atau ComSec yang bertujuan untuk mengamankan media komunikasi beserta isinya, sehingga tidak terjadinya penyadapan atau modifikasi terhadap data. Yang ketiga, computer security atau CompuSec mencegah, mendeteksi, dan meminimalisasi ancaman akibat dari pengguna yang tidak berwenang terhadap sistem komputer. Yang keempat yaitu information security atau InfoSec adalah perlindungan informasi terhadap pengguna yang tidak berwenang serta perlindungan perusahaan perusakan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. 5. Sistem safety didefinisikan sebagai penerapan teknik dan manajemen prinsip, kriteria, dan teknik untuk mengatasi risiko kecelakaan operasional, waktu dan biaya dari seluruh fase siklus sistem yang ada. 6. Sistem reliability didefinisikan sebagai pengukuran akan perangkat lunak apakah penghasilan keluaran yang akurat atau tidak konsisten secara berulang-ulang, baik dalam kondisi baik, sedang, atau buruk. Ketika keenam aspek di atas diterapkan, maka bisa dikatakan bahwa keamanan informasi sudah diterapkan. Keamanan informasi melindungi segala aspek yang terlibat dalam sistem, sehingga informasi atau data dapat aman dari orang-orang yang tidak seharusnya memperolehnya. Dengan demikian, perusahaan atau organisasi dapat menjaga kelangsungan usaha, menekan risiko, dan sebagainya. Terima kasih, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat kesimpulan dari makalah kami. Yang dimana di sini kesimpulannya yaitu sistem pendukung keputusan dirancang memiliki sifat yang dinamis dan fleksibel dalam perusahaan. Sistem pendukung keputusan membantu memberikan alternatif pada proses pengambilan keputusan, tetapi tidak menggantikan pemakai sebagai pengambilan keputusan. Konsep DSS merupakan sebuah sistem interaktif berbasis komputer yang membantu pembuatan keputusan, memanfaatkan data dan model untuk menyelesaikan masalah-masalah yang bersifat tidak terstruktur dan semi-terstruktur. Baiklah, cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang dan janggalnya kami duluan minta maaf. Kepada Tuhan kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.